bersuka, bersuka cita di dalam Engkau. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Kita suka cinta, kita mengucap pujian ini kepada Tuhan. Amin. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak.
bagi kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap orang pada pagi hari ini. Di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Sehingga terlepaslah segala ikatan kesesakan dalam hati pikiran umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa jangan ada yang mengeraskan hati, tapi dijamah oleh Tuhan. Setiap benih firman Allah tidak kami izinkan dicuri dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak memberi ruang kepada iblis. Kami patahkan, enyahlah engkau setan penipu dalam hidup kami. Darah Yesus tutup bungkus kami. Kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Urapi firman-Mu, sampaikan Tuhan. Kami menerima firman-Mu dan kami taruh itu di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya tidak ada satu benih firman Allah yang kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi akan menjamah setiap orang sesuai dengan kebutuhannya Tuhan. Karena yang bekerja adalah Engkau ya Bapa, Allah Roh Kudus yang bekerja di akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dengan hormat dan takut akan Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Daud berkata, aku mau bersyukur lagi. Ada kesesakan lagi. Dia katakan lagi, aku mau bersyukur lagi. Ada kesesakan lagi. Ternyata itu yang membuat kita akan bisa menang. Orang yang menang setiap hari dalam kehidupannya adalah orang yang bisa berbuah. Amin saudara. Orang yang menang dalam kehidupannya adalah orang yang bisa menjaga namanya tidak tercoret dari kitab kehidupan saudara. Orang yang menang adalah orang yang percaya bahwa Tuhan bisa bekerja, bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikir dan doakan saudara. Amin saudara. Haleluya. Saudara, dalam bulan ini tema kita adalah tentang menabur dan menuai, yaitu inilah waktunya untuk penuaian itu. Pada minggu pertama kita belajar bahwa kita diingatkan ini adalah waktu yang sudah sangat dekat saudara. Sudah di ambang pintu. Artinya kita diharapkan mengerti bahwa Tuhan berkata waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Markus 1 ayat 15 itu. Sebab itu bertobatlah, percayalah kepada Injil Kristus. Percayalah bahwa Dia sudah datang ke muka bumi ini. Jangan tunggu yang lain, Dia sudah hadir. Rohnya yang kudus sudah diberikan. Dia sudah menyatakan keberadaan dirinya. Dialah Allah yang bekerja, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan engkau dan saya, yang memberkati setiap pekerjaan kita, yang memberikan kita hidup, yang memampukan kita. Dialah Allah, dialah Yesus Kristus. Dan dialah yang sudah naik ke surga. Dia mati tapi dia naik ke surga. Menunjukkan apa saudara? Dialah Allah satu-satunya, itu jalan kebenaran. Jadi saat kita mengalami proses kehidupan, jangan engkau justru lari dari hadapan Tuhan. Tetapi seperti Daud berkata dalam Mazmur 42, ketika aku dalam kesesakan, ketika aku di dalam proses kehidupan, sampai dia katakan aku nggak sanggup lebih. Tapi dia bilang apa? Tapi dalam kondisi itu Mazmur 42 dia katakan, aku justru akan mendahului orang lain untuk pergi ke rumah Tuhan. Bahkan dia katakan, aku mau bersyukur lagi, aku mau bersyukur lagi, aku teringat akan engkau. Nah saudaraku yang terkasih, kemarin saudara, tadi pagi saya sudah sampaikan dalam ibadah minggu online kita. Saya sebutkan tadi pagi saudara, tadi malam saya melihat di satu ada Instagram atau YouTube itu ya, saya lupa. Tapi dia bilang gini, sekarang di Eropa ya saudara, sudah mulai berlaku, dan itu mulai dari Prancis, yaitu Euro digital. Dan ini akan masuk ke Eropa semua, yaitu dolar digital. Dan itu pasti akan merambah sampai seluruh dunia. Apa itu maksudnya? Nanti saudara, uang cash saudara nggak laku. Lalu saudara, semua uang yang ada di bank itu di bawah kontrol pemerintah. Ini sudah berlaku ya 2 Juni. Berarti kita bulan Juni ya, di Prancis saudara. Jadi kalau engkau di sana membelanjakan uang lebih dari 1.000 euro, nggak berlaku saudara. Engkau lama-lama menyimpan uangmu di pundi-pundi,
Bisa nanti engkau kaget-kaget dibilang gak berlaku uangmu. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, saya mau ingatkan, walaupun kita bekerja cari duit, saya mau sampaikan, sama kita bekerja cari duit, saudara. Tanpa duit kita gak bisa juga hidup. Tapi saya mau katakan, jangan karena kita bekerja kita melupakan Tuhan dalam hari-hari kita. Waktunya sudah sangat dekat. Jangan sampai kita menabung di dunia ini, karat dan lengap akan ngambil. Saudara, tapi taburlah itu dalam ladang pekerjaan Tuhan. Seharusnya di tempat ini jangan lagi akan berkata, ketika kita misalnya atau mungkin gembalamu akan bantu orang, engkau malah marah, malah mengatakan kenapa enggak aku, padahal engkau juga misalnya diperhatikan. Harus buang sikap itu. Tapi engkau masanya berkatakan, aku mau berbuat ini. Saudara, kenapa saudara? Kita harus peka terhadap banyaknya kejadian zaman yang sedang terjadi. Waktu yang dekat juga berbicara, kita jangan menyia-nyiakan hidup kita. Jangan sampai kita katakan, aku nggak sempat. Minggu lalu ya, kan minggu lalu aku baru kawin. Dia katakan gitu kan minggu lalu. Aku baru beli 5 pasang lembu, aku mau coba. Aku baru beli ladang, kan gitu ya. Sehingga orang-orang yang diundang dalam perjamuan itu tidak ada satupun yang menikmati. Dikatakan raja itu sudah tersedia semua, sudah lengkap. Tapi raja itu bilang, panggil orang yang di pinggir-pinggir jalan, rumahku harus penuh sesak. Dan saya mau ingatkan, itulah ayat firman Tuhan. Ketika gereja ini didirikan, makanya saudara akan melihat GSJ Akados akan berbeda dengan gereja yang lain. Pelayanan kita menjangkau orang-orang yang tidak berarti mungkin menurut dunia, saudara. Kenapa? Tuhan bilang, rumahku harus penuh sesak. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Jadi artinya saudara, bukan saya suruh saudara langsung resign dari pekerjaanmu, bukan. Enggak juga. Tapi pakai rezekimu, pakai talentamu, pakai waktumu untuk menabur di ladang Tuhan. Waduh, saya ketika lihat itu, nanti saya boleh share nanti di grup. Berarti itu yang digenapi di dalam wahyu itu. Orang tidak bisa membeli dan menjual. Bukan masalah tanda saja di tangan. Saudara, amin saudara. Nah saudara, minggu lalu juga kita belajar ketika Tuhan berjalan dan dia bertemu dengan pohon ara. Tapi waktu itu dia tidak menemukan pohon ara. Ya kan saudara? Memang dunia itu dikatakan saudara, waktu itu belum musim menuai, belum masuknya buah ara. Tapi minggu lalu kita belajar, saya paparkan pohon ara itu sepanjang tahun dia bisa berbuah. Makanya dikatakan pohon ara adalah perlambang umat Israel, orang umat kepunyaannya. Pohon ara itu bisa tumbuh di berbagai tempat yang sangat sukar sekalipun. Seperti itulah umat Tuhan. Dan Tuhan mau tidak ada musim-musiman bagi umatnya untuk dia mendapati buah dalam hidup saudara dan saya. Di dalam apapun dalam proses hidup kita, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Itu maksudnya, itu minggu lalu saudara. Dalam kondisi apapun. Nah, lalu minggu lalu saya juga sebutkan bahwa ada orang yang berbuah, dikasih dalam Yeremia 29 ayat 17. Tuhan kasih penglihatan kepada Yeremia, umatku memang menghasilkan buah. Jadi ada satu keranjang itu yang buah aranya bagus benar. Tapi ada satu keranjang menghasilkan buah tapi busuk. Dikatakan tidak bisa dimakan. Saudara, hidup kita ini hanya dua. Kita menghasilkan buah dan buah itu busuk, tidak bisa dimakan. Atau buah itu membawa, seperti kemarin itu pohon ara itu bisa bawa apa? Bisa menyembuhkan penyakit iskia, ya kan saudara? Menambah energi, membawa produksi. Atau
hidup kita itu busuk, membusukkan keluarga kita sendiri. Mana saudara? Dan hari ini kita masuk ke tema yang ketiga. Tuhan tidak hanya mau mendapati engkau, mendapati saya, gerejanya Tuhan, didapati buah, tetapi yang Tuhan mau sepanjang hidup kita, seperti kemarin saya sampaikan ada pohon ara. Saudara perhatikan, masih ingat ya? Waduh, lebat banget ya saudara. Hari ini juga kita mau lihat ada satu pohon juga yang juga mencerminkan tentang orang Kristen, yaitu apa? Pohon apa? Siapa yang tahu? Pohon anggur. Kita bangkit berdiri. Mari kita akan baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai dengan terakhir, sampai satu perikop itu. Mari kita akan baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ya, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Amin. Amin. Ya. Saya akan baca lalu saudara, ya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berubah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuat berbuah seperti ranting dan menjadi kecil. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api baru terbakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat pohon anggur saudara. Siapa yang suka anggur? Anggur bisa ditanam di Indonesia. Ketika saya buka saudara, ternyata itu bisa ditanam di pot juga saudara. Ya. Nah, saudara, mari kita akan lihat pohon anggur. Nah, ini pohon anggur, saudara. Pohon anggur itu adalah kita melihat bahwa di setiap rantingnya bisa didapati buah. Dan itulah yang dimaksud di dalam Yohanes 15 ini, berulang kali dikatakan bahwa setiap ranting itu harus berbuah, dan berbuahnya harus banyak, lebat. Jadi kalau anggur ini, dia nggak pernah berbuah di dalam satu ranting itu satu biji, satu buah. Tapi dia dalam gerombolan, saudara. Saudara perhatikan itu, gerombolan. Jadi saya merenungkan Yohanes 15 ayat 1 dengan 8. Ini adalah gambaran umat Tuhan yang percaya di dalam namanya, yang mengatakan Yesus adalah Allahnya, bahwa Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang berdampak. Tuhan mau bahwa ketika kita menghasilkan buah, buahnya nggak satu ketika didapati Tuhan. Itu artinya apa? Dalam setiap kesempatan adalah kesempatan untuk berbuah. Saya selalu bilang sama anak-anak, dalam satu hari ketika review malam misalnya mau doa, saya bilang, satu hari ini apa yang kamu kerjakan? Jadi kalau dalam satu hari saudara nggak buat apa-apa, macam mana juga bisa berbuah? Sebutkan, aku sudah bersihkan kamar, mencuci piring, sudah masak, bersihkan mana? Belanja, saudara. Apa, saudara? Buah di rumah tanggamu.
Di sekolahmu, besok aja buat PR-nya. Jangan, saudara. Karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Ini yang dimaksud, saudara. Setiap ranting ada buahnya. Kalau misalnya kita orang Sumatera, pasti banyak kali kumpulan STM-nya kan? STM marga saya, STM marga suami, STM mertua, ya kan, mertua laki-laki, mertua perempuan, yang satu lagi gitu, saudara, ya kan. Udah itu apalagi kalau ada pomparannya, ada apanya lagi, cabang-cabangnya. Dalam setiap kesempatan itu berbuahlah di sana, saudara. Kita menjumpai banyak orang berbuahlah di sana. Itu yang dimaksud setiap ranting ada buahnya, dan buahnya itu lebat. Nah, apa yang akan menjadi kita bawa berkat? Pertama, saudara, di sini dikatakan Yesus pokok anggur dan bapaknya adalah pengusahanya. Pengusaha artinya pemeliharanya, saudara. Dia sebutkan akulah pokok anggur. Kalau dia pokok, kita itu ranting. Ranting itu hanya bisa berbuah kalau dia di dalam pokok. Kita tidak akan bisa berbuah baik di rumah tangga, baik di sekolah, baik di pekerjaan, baik dimanapun, kalau engkau tidak di dalam Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalammu. Lalu kita akan lihat di situ bapaknya pengusaha, pemelihara. Lalu nanti saya akan jelaskan. Kita masuk dulu poinnya ini. Lalu yang disebutkan, ya, kita ini adalah ranting pohon anggur. Ranting, saudara perhatikan ranting itu ya, berbuah lebat. Buah anggur gak pernah saya bilang hanya satu biji. Kalau saudara beli juga di pasar, gak pernah dibilang aku beli anggur, dia kasih satu biji sama saudara. Tapi biasanya satu renteng seperti itu. Kita ini ranting pohon anggur. Tuhan bilang kita akan bisa berbuah lebat, ya. Hidupmu akan bermakna adalah ketika kita ada di dalam Tuhan. Nah, ranting itu dikatakan harus menghasilkan buah yang lebat. Lihat slide-nya. Saudara lihat itu, satu ranting itu berapa banyak yang nempel di sana. Wow, siapa yang nggak mau ya? Ranting yang menghasilkan buah lebat, saudara. Sehingga kita akan bisa menggenapi firman Tuhan berkata begini. Mahkota orang tua adalah anak-anaknya, anak cucunya. Artinya anak-anak berbuah supaya menjadi kebanggaan. Mahkota itu di kepala. Bangga dia. Bagi orang tua yang menjadi kebanggaan, harta yang paling itu. Makanya dibilang anak koki, hamorawan dia. Lalu ayat itu gak stop di situ. Kehormatan anak-anak adalah nenek moyang. Artinya kita juga nanti akan nenek-nenek, jadi nenek moyang. Bisakah nanti anak-anakmu merasa terhormat karena kehidupan orang tuanya? Itu berbicara berbuah. Atau dia lihat opungnya hanya menleng. Ya, ska geser kanan, kuda, benteng. Saudara. Atau dilihatnya saudara ada masih di lapo. Dia tidak pernah melihat saudara. Dia tidak pernah mendapati bapaknya sedang doa, mamanya sedang doa. Kalau ada nyanyian kan, di doa ibuku namaku disebut. Bisakah itu nanti dinyanyikan? Waktu kita akan pergi, bukan hanya sebagai nyanyian, tapi karena benar-benar dia melihat orang tuanya itu nangis untuk pertobatan aku.
untuk keselamatan aku, untuk rumah tangga aku. Saudara, karena Tuhan bilang tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu. Kita slide berikutnya. Nah, rahasia mendapatkan pohon anggur berbuah lebat. Wow, saudara lihat ini. Saudara pengen gak dapat pohon anggur seperti ini? Wah, hampir-hampir tidak ada tempat yang tanpa buah. Seperti itu yang digambarkan dalam Yohanes 15 ini, saudara. Makanya saya sebut selalu, saudara, orang Kristen itu, kalau kita tahu siapa Allah yang menyertai kita, tidak ada tempat basah atau kering. Amin. Tuhan bisa kirimkan berkat. Lagi tidur juga. Tapi ayat itu berkata kepada siapa? Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mati bagi dosa. Yang melekat hidupnya sama Tuhan pada pohon anggur. Berkat itu gampang. Nah, bagaimana rahasia mendapatkan pohon anggur berbuah lebat? Mari kita akan lihat slide berikut. Saya baca ini, saudara, katanya gini, kalau ingin memelihara pohon anggur, dia bilang gini, akarnya itu akan terbentuk sempurna sehingga akan menjangkau hara makanan di tanah itu adalah ketika di tanah yang gembur, lempung. Jadi tanah di mana dia berada itu harus gembur, ya. Lalu dikatakan 7-8 jam per hari itu harus mendapat penyinaran matahari. Jadi dia harus di bawah pohon terik matahari juga selama 8 jam. Lalu dikatakan harus disiram setidaknya 3 kali seminggu. Dan pemangkasan dipangkas supaya lebih lebat buahnya dan nutrisinya tidak tertumpuk kepada carang-carang. Itu harus dilakukan minimal 2 bulan sekali, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini adalah gambaran kekristenan. Makanya kenapa kita harus selalu disiram oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Kadang-kala ada teriknya matahari, teriknya pergumulan dan persoalan. Tapi ternyata itu penting bagi kita untuk menghasilkan buah. Amin, saudara. Teriknya matahari, kan kita sekarang ini sedang terik matahari ya, saudara ya. Kadang bisa sakit kepala. Bisa waktu kapan itu saya pernah kasih kesaksian, ibu itu tiba-tiba pingsan saja. Kadang-kala persoalan pergumulan membuat penuh kepala saudara. Tapi kita lihat di sini, penyinaran matahari itu ternyata penting bagi pohon anggur itu untuk dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Kita lihat slide itu. Maka saudara, bagaimana supaya bisa berbuah lebat? Yang pertama adalah ranting itu harus melekat di pohonnya. Apapun yang engkau kerjakan, kalau engkau di luar Tuhan, pasti nggak berhasil. Saya mau sampaikan juga, beberapa waktu yang lalu saya diingatkan. Saya melihat kenapa ini orang tidak pernah berhasil-hasil hidupnya. Kenapa keturunannya miskin semua? Tuhan bicara, orang tuanya hidup dalam perdukunan, pesugihan. Saya bilang, saya tanya, betul ibu? Dia bilang, iya betul. Jadi selalu konfirmasi Tuhan gak pernah salah. Bapak-bapak, kalau ada orang-orang tua di sini, atau kita nggak sadari hidup kita nggak pernah berhasil, gagal, rumah tangga anak kita kawin cerai, sakit, ditinggalkan, perzinahan, mati muda, tidak berhasil. Saya mau saya pastikan itu ada kutuk perdukunan. Makanya Tuhan bilang, jangan ada sekali-kali menduakan Tuhan. Cepat datang kepada Tuhan. Seperti minggu lalu saya sampaikan, gereja ini mempersiapkan tempat untuk saudara didoakan. Benar saudara. Kalau ada orang tuanya minta
kekayaan. Dia memang nanti akan kaya, sukses. Tapi lihat nanti keturunannya pasti ada yang bodoh-bodoh. Satu kali saya melayani, dia bilang begini, hebat bekerja di perusahaan mana, di instansi mana, pemimpin. Tapi anaknya bodoh semua. Saya pernah juga melayani satu orang bapak itu. Saya pergi ke rumahnya, saudara. Ya, badannya kekar, ganteng, tapi on. Dan ternyata betul kuasa perdukunan itu. Lalu saudara, dari mana harta itu? Itu dicuri dari berkat keturunan. Jadi nggak main-main saudara. Iblis itu memang penipu. Makanya jangan cari pelaris. Jangan cari pelaris, jangan cari pesugihan, jangan cari apapun saudara di luar Tuhan. Orang yang akan mencari di luar Tuhan itu memang sepertinya satu waktu saya mau sampaikan, ternyata orang yang berdukun itu, ini kesaksian orang yang saya layani ya, dia bilang, capek aku bu, 250 juta per bulan tapi nggak pernah ada damai. Kalau aku terlambat memberi sesajen, nggak jadi berkat itu sama aku. Itulah setan itu saudara. Jadi saya bilang ini, bukan saya berdukun, tapi kesaksian pelayanan ya saudara. Dia bilang gitu. Dan lihatlah, unit usaha saudara kan bisa lihat, saya gak perlu menyebutkan orang-orangnya. Dan saya tahu, saya melihat pengusaha itu, ada satu ruangan di tempat dia yang ada sesajen di sana. Ada yang dia sembah. Memang kaya, tapi gitu habis sehabis-habisnya. Anak-anaknya juga nggak jelas, cerai, aduh, hartanya itu dalam sekejap habis. Itulah yang disebut dalam Mazmur 71 itu. Ketika Asaf melihat ke orang fasik itu gemuk-gemuk, tapi ketika dia lihat, dia perhatikan, apa dia bilang? Oh, gitu dia jatuh, nggak bisa ditolong lagi. Nah, saudara, ranting harus melekat di pohonnya. Selama engkau hidup takut akan Tuhan, melekat kepada Tuhan, jangan takut tidak makan, jangan takut tidak dapat jodoh, jangan takut anakmu gak sekolah, jangan takut rekeningmu gak terbayar. Amin. Ya, bukankah Dia yang menciptakan semua seisi dunia? Bahkan ada Mazmur dikatakan begini, apakah kamu gak tahu aku yang memberi roti kepada semua makhluk di muka bumi ini? Semua makhluk. Saudara pernah menghitung hewan-hewan apa yang di sekitar rumahmu? Bisa itu enggak? Ada cicak, ada jangkrik, ada nyamuk, ya kan saudara? Ada kucing, ada anjing, burung. Berapa banyak saudara? Wah, banyak tak terhitung. Tapi Tuhan bilang, aku memberi roti sama dia. Bukan berarti kita nggak usah kerja, bukan gitu maksudnya. Maksudnya jangan sampai kekhawatiranmu itu membuat engkau sampai-sampai tidak datang kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa itu semua karena kepintaranmu, karena koneksimu. Enggak saudara. Tuhan bilang tadi kita baca, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan takut anak-anak engkau nggak sekolah. Kesaksian hidupku, hampir-hampir aku nggak bisa lanjut sekolah. Tapi ketika saya dari SMP, makanya saya merekrut semua anak-anak SMP untuk takut akan Tuhan, supaya bisa mengalami kesaksian yang sama dengan hidupku. Kalau Tuhan izinkan sekolah, sekolahnya nggak nanggung. Sampai S2 Tuhan kasih, double lagi. Amin. Dari mana? Ada saja Tuhan buka jalan. Tuhan mungkin beri kepintaran, sehingga diskon-diskon terus, ya kan? Ada orang akan buka jalan, macam Tuhan bisa buka jalan. Tapi intinya, kau harus melekat. Bilang dulu kiri kanan, engkau harus melekat terus sama Tuhan. Amin. Ya. Ranting itu harus selalu melekat di pohon, sehingga nutrisinya akan sampai ke ranting dan pasti bisa berbuah.
Pasti pengusahanya itu, dan kan dikatakan bapakku pengusaha. Pasti bapamu, pasti bapak kita pengusahanya itu akan memelihara buah itu supaya tetap dan akhirnya dinikmati. Siapa yang ada pelihara pohon yang berbuah di rumahnya? Ada pohon mangga kah, pohon apakah, pohon cabai, pohon ada? Ya, pohon apa Mak Gwen kau pelihara? Pohon mangga. Kamu pelihara nggak? Ya kan? Kenapa dipelihara? Disiram, dikasih pupuk, supaya tetap bisa berbuah. Seperti itu saudara. Jadi yang memampukan kita dalam proses hidup juga bisa berbuah, karena ada Roh Kudus di dalammu. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu harus menerima kuasa dari kuasa Roh Kudus. Jadi saudara yang ada di sini, belajar menyembah Tuhan. Aku nggak bisa, Bu. Nggak diajari kami dulu waktu masih kecil. Apa itu? Haleluya, puji Tuhan. Menyembah. Mulai saja buka mulutmu dan katakan, haleluya Tuhan, terima kasih. Itu udah menyembah nggak? Udah menyembah. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, terima kasih untuk nafas. Wah, itu udah menyembah. Ya, kita lihat slide berikut saudara. Yesus pokok anggur. Ketika kita melekat sama Tuhan, Dialah sumber kehidupanmu. Rumah tanggamu pasti hidup, bisnismu pasti hidup, sekolahmu, masa depanmu pasti hidup, karena Dia pokok anggur. Makanya ada lagu anak sekolah minggu kan, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Naikkan dulu yuk. Ya, bilang dulu kiranya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Tunjuk kiri kanan. Pastilah kau akan saudara, karena Yesus pokok anggur, Dialah kunci menghasilkan buah yang banyak itu. Jika kita tetap melekat padanya, pasti kita akan dimampukan untuk tetap berbuah. Lalu saudara, kita akan perhatikan berikut ini. Bagaimana supaya berbuah lebat? Selain pemeliharaan, ternyata ada proses dipotong dan dibersihkan. Setiap ranting dikatakan yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah juga harus dibersihkan. Apa maksudnya ini saudara? Proses kehidupan yang kita alami sampai nanti kematian adalah proses pembersihan. Amin saudara. Proses pembersihan. Proses apa yang kau alami? Proses kesabaran, Tuhan kasih orang yang menjengkelkan, ya kan? Proses tidak setia, Tuhan kasih orang yang supaya setia, dikasih tantangan untuk orang-orang yang tidak setia. Proses menyatakan supaya kita mengatakan Yesus penyembuh, dikasih sakit. Untuk kita mengatakan Yesus Yehovah Jireh, dikasih kekurangan. Proses semuanya itu adalah proses pembersihan supaya kita berbuah lebat. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, saat kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, saat saudara percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, tidak stop sampai di situ. Tapi ayat itu dikatakan dilanjutkan dengan pembersihan oleh firman-Nya. Ayat itu berkata, kamu telah bersih oleh firman-Ku. Makanya dalam Ibrani 3 ayat 15, Ibrani 4 ayat 7, pada saat engkau dengar firman, apa dikatakan? Sama-sama, jangan keraskan hati. Bilang, ayo, jangan keraskan hati. Ketika engkau dengar firman, jangan bilang, mantap Mai, cocok ini tuh ibu butet sana.
Tapi itu kita apa? Kita pulang akhirnya kosong karena kita bilang cocok untuk dia. Dia tuh seperti orang Farisi itu kan. Aku nggak seperti itu Tuhan, tapi dia tuh pemungut cukai itu jahat kali. Kalau saudara dalam kondisi seperti itu, saudara tidak akan pernah bertobat. Dan makanya tidak akan bisa menghasilkan buah. Lalu kita lihat di sini, mengapa harus dibersihkan? Ya, petani pohon anggur bilang begini. Lihat slide berikutnya. Supaya fokus membentuk bunga dan buah. Jadi kalau ada terlalu banyak carang, itu harus dipotong supaya nutrisinya itu nggak kemana-mana, tapi khusus menghasilkan buah. Dan bagaimana dibersihkan? Saudara lihat alat itu pakai apa itu? Pakai kuas? Pakai apa? Menggunakan pisau yang tajam. Bahkan gergaji dibilang. Kadang-kadang kita digergaji. Amin. Perkataan orang, proses hidup, masalah dengan pisau yang tajam. Sakit nggak kena pisau? Sakit. Tapi itu proses untuk menghasilkan buah. Lalu saudara dikatakan dibersihkan untuk menghasilkan buah yang banyak. Slide berikut. Lalu saudaraku yang terkasih, kita lihat masalah, penyakit, jatuh bangun dan lain-lain akan membawa kepada pertobatan. Ketika anak bungsu itu habis-habisan sampai dia harus makan nasi babi, dikatakan di situ, baru dia akan menyadari. Jadi kadang kala ada masalah, ada penyakit, kadang kita diizinkan bangkrut, saudara. Ternyata itu ada hal yang membuat karakter kita diubahkan, membawa pertobatan, membawa pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika terjadi COVID-19, saudara diubahkan nggak, saudara? Diubahkan. Kita menyadari nggak ada seorang pun yang bisa tolong kita. Betapa fananya hidup kita. Hanya kita tinggal Tuhan. Mau harta yang banyak mau dibawa, nggak bisa dibawa pula itu. Atau kali ada dibilang, Bu tolonglah mamaku mati di Batam, bisa nggak ibu menghubungi Kementerian Kesehatan? Nggak bisa, itu peraturannya. Di mana dia mati disitulah, nggak bisa dia lihat mamanya. Karena COVID, saudara. Mengubahkan karakter kita untuk tidak mengandalkan siapapun dan apapun. Nah, kita lihat selanjutnya, saudaraku. Firman Allah itu yang membersihkan hati dan pikiran kita. Makanya saudara harus setiap hari baca firman Tuhan, supaya proses pembersihan itu semakin baik, ya. Dan dikatakan Ibrani 4 ayat 2 itu harus berguna, saudara. Kalau firman Allah setiap kali kau dengar firman tapi kau menolak, bahkan ketika pulang, ketika ditanya anakmu, opungmu, saudaramu, apa yang kau dengar di gereja firman Tuhan? Gak tahu. Artinya, sedih saudara dengar firman, gak saudara catat. Saya biasanya hari Minggu, nanti akan saya tanya Ovira sama Sen. Tadi gereja, siapa khotbah? Apa firmannya? Satu kali sih Sen lupa, lalu minggu berikutnya udah langsung ditanyanya. Oh, kok hafal betul? Iya, aku takut nanti ditanya mama. Harus gitu, saudara, ya. Iman yang menghasilkan buah adalah iman yang dibersihkan oleh firman Allah. Kalau kita baca Ibrani 4 ayat 2, ternyata orang yang akan tertinggal adalah orang yang meremehkan firman, yang tidak mau dibersihkan dosanya oleh firman Tuhan. Orang yang meremehkan firman dikatakan adalah orang yang tidak mau berubah. Kalau saudara ditegur, dinyatakan kesalahan, diperbaiki oleh firman Tuhan, tapi engkau menolak, itu sebenarnya engkau menyatakan aku nggak mau berubah, aku nggak mau bertobat. Dan orang yang tidak mau berubah adalah orang yang akan ketinggalan. Itu Ibrani 4 ayat 1-3 dikatakan. Kalau setiap firman yang kau dengar tidak pernah menghasilkan pertobatanmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai opung, sebagai anak, saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan ini.
Jangan sampai kita mengatakan, kenapa aku tertinggal? Salah kita. Nah, makanya ada ayat firman Tuhan begini dalam Matius 18 ayat 7-9. Apa, saudara? Jika tanganmu berbuat salah, jika kakimu, jika matamu menyesatkan, artinya menyebabkan kalian berdosa, ayat itu berkata, lebih bagus kamu tanpa tangan yang lengkap, tanpa mata yang lengkap, tanpa kaki yang lengkap, supaya bisa masuk kerajaan Allah. Bukan berarti nanti saudara pulang, saudara ini enggak, ini langsung saudara ambil pisau, penggal, bukan gitu ya. Tapi maksudnya maksudnya adalah kita baca Roma 6 ayat 13 dan 19. Anggota tubuh kita ini harus dipakai membawa senjata kebenaran. Amin, saudara ya. Anggota tubuhmu jangan membawa engkau masuk neraka. Apa yang kau lihat di handphone, apa yang kau dengar berita-berita miring. Yuk kita baca ini 18 ayat 7. Yuk. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Itu maksudnya, saudara. Dan itu yang akan menghalangi kita berbuah. Itu akan menjadi hama yang membuat busuk carangnya, ranting-rantingnya, sehingga nggak bisa berbuah. Menjadi hama, menjadi kutu, saudara. Buah itu adalah ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1. Yaitu apa? Pikiran dan hatimu harus dibaharui selalu oleh firman Allah. Itu yang Tuhan bilang, kamu sudah bersih oleh firman Allah. Ya, jadi setiap firman Allah yang kau dengar harus ada manfaatnya bagi saudara. Dan buah itu apa, saudara? Di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan 26, 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, saudara, ketika saudara berjalan setiap hari, saudara itu seperti kitab Injil, surat Kristus yang dibaca semua orang. Ketika engkau ngambil botol, ketika engkau jualan di pinggir jalan, ketika engkau narik becak, ketika engkau punya bengkel, ketika engkau di kantor, ketika engkau pergi sekolah, dikatakan engkau menjadi artis surat Kristus yang dibaca. Makanya hati-hati dalam ngomong, hati-hati dalam bertindak. Itulah yang disebut kita ini surat Kristus. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Tidak ada yang lain, kita perlu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus memampukan kita dalam setiap hari. Kan kita ada kadang sedih, ya kan saudara? Ada masalah. Tapi Tuhan mau dalam kesedihanmu, dalam masalahmu, engkau tetap berbuah baik. Bagaimana? Izinkan firman itu memenuhi hati dan pikiranmu. Perkatakan, hidupi. Itu kemenangannya. Semua orang mengalami yang sama. Saya juga mengalami masalah persoalan, saudara. Jadi kalau ada orang bilang begini, kayaknya aku berkepribadian ganda, ya kan? Satu sisi aku pengen baik-baik. Kan Rasul Paulus pernah bilang gitu kan? Satu sisi dalam rohku aku tahu yang baik, tapi kok aku buat yang jahat, ya kan? Pernah baca ya? Tubuhku ini kok mau asik mau dosa. Bukan kepribadian ganda, saudara. Itu ilmu psikolog. Tapi saudara, itulah trik iblis yang bisa tiba-tiba membuat engkau tiba-tiba takut. Siapa yang pernah begitu? Tiba-tiba takut, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba stres. Lawan dengan firman Tuhan. Langsung berdoa, langsung memuji Tuhan, muliakan Tuhan. Langsung switch hatimu dengan firman Tuhan. Switch pikiranmu dengan firman Tuhan. Engkau bukan kelainan jiwa. Halo? Ya, sehingga ada yang cari pengen ke apa namanya, psikolog. Makin dibilang lah pribadianmu terpecah segala macam. Waduh, padahal kuncinya sederhana.
Engkau harus berkatakan firman, langsung switch suasana hatimu itu yang tiba-tiba takut, yang tiba-tiba cemas, teringat masa lalu yang mengerikan, diintimidasi. Patahkan dalam nama Yesus, karena dalam Korintus kami mematahkan, memakai segala kuasa. Itu saudara. Nah yang terakhir, slide ini berkata begini, Yohanes 15 ayat 8. Jika kamu berbuah banyak, kamu memuliakan Bapa. Dan tanda murid Yesus. Sudahkah engkau menjadi murid Yesus? Ternyata tanda murid Yesus, kita akan dikenal Tuhan kalau kita berbuah banyak. Amin. Kalau banyak pun hartamu tapi nggak pernah berbuat apa-apa bagi kerajaan Allah, wah, Tuhan bilang aku nggak kenal. Banyak pun engkau super talent tapi nggak pernah dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan bilang aku nggak kenal. Nah, sebab itu jangan tunda-tunda saudara, amin. Karena waktunya sudah dekat. Mari kita akan bangkit berdiri. Tim boleh maju ke depan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memampukan kita, karena Bapa kita adalah pengusaha pohon anggur itu. Untuk kita dalam situasi apapun akan berbuah, termasuk ketika kita dalam pergumulan dan persoalan. Tuhan bisa pakai itu dan kita bisa tetap berbuah. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanmu datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seluruh kehendak. Saudara yang terkasih, renungkan lagu ini dan firman ini. Firman Tuhan bilang Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya kehadiran Roh Allah biarlah kiranya memimpin hidup kita. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, Allah yang bekerja pada saat ini, lihatlah bagaimana Tuhan akan memampukan engkau. Di saat engkau tidak berdaya, Tuhan akan memampukan engkau untuk tetap berbuah. Di saat engkau habis hilang harapan, lihatlah bagaimana Allah akan bekerja. Tapi engkau harus berbuah. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti cari Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Tetaplah berbuah. Tuhan bisa sanggup. Mari kita biarlah kiranya Tuhan akan mendapati buah setiap hari, setiap saat, di setiap ranting dalam hidup kami. Dan buah itu adalah lebat Tuhan, dan itu mempermuliakan Engkau. Dan Tuhan pasti akan memampukan kami dalam proses yang menyakitkan sekalipun.
dalam kami. Karena ada firman-Mu yang menjadi pedang roh, yang menjadi pelita bagi kami. Karena ada Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Sehingga tidak ada satu proses kehidupan yang tidak bisa menghasilkan buah. Kami mau menangkap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Roh Kudus akan menangkap dan menaruhnya. Kami terima firman-Mu dan kami taruh itu di dalam hati kami dan pikiran kami. Sehingga itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kami. Sebab kami tahu waktunya yang sudah semakin dekat. Biarlah kiranya kami akan menabur dan kami akan menuai. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan kami sepanjang minggu ini sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin.